Hai semua, welcome to Chungking Talks. Semoga semua kabarnya baik-baik aja. Di podcast kali ini dengan tema The Impactful Generation, kita kedatangan narasumber yang jauh dari ranah Tiongkok nih. Beliau sendiri merupakan Ketua PPI United Kingdom tahun 2019-2020, pernah menjadi jurnalis Metro TV, dan juga pencetus NTT Muda loh. Langsung aja ya, Maria Stella Clarissa Nau. Halo semua, perkenalkan nama saya Stella dari Indonesia pastinya. Baru saja menyelesaikan MA Political Communication di Goldsmiths University of London dan sekaligus baru saja menyelesaikan masa jabatan sebagai Ketua PPI UK tahun 2019-2020. Kak Stella apa kabar nih, baru pulang Indonesia? Baik sekali, bener banget Kelly, baru nyampe kayak 3 hari yang lalu gitu. Iya pasti capek banget ya, apalagi kan COVID ya Kak. Itu gimana protokolnya dari UK? Nah, penerbangan dari UK ke Indonesia tuh sekarang harus bawa hasil tes. Jadi either itu rapid atau swab, pokoknya harus bawa. Dan aku emang dari UK udah tes. Alhamdulillah puji Tuhan negatif. Sehingga aku bisa terbang ke Indonesia. Nyampe Indonesia juga prosedurnya nggak terlalu ribet. Ngisi dan terus kita langsung nggak diharuskan ke hotel ataupun ke Wisma Atlet. Kita bisa langsung ke tempat tinggal. Oh, bagus deh. Soalnya kan rumor-rumornya katanya di karantina 2 minggu. Nah, bener banget. Tapi tetap harus self quarantine sih. Aku pas nyampe juga sekitar 3 hari, 4 hari itu aku nggak keluar rumah. Untuk mastiin kan baru keluar dari pesawat tuh. Rapid lagi dan puji Tuhannya lagi non-reaktif. Jadi aman sih sejauh ini. Berarti sekarang Kak Stella udah sampai di Flores kah? Kebetulan rumah di Surabaya, jadi sekarang lagi di Surabaya dulu. Cuman kalau liburnya agak panjang, nanti biasanya ke Flores. Ulang. Kira-kira kalau dalam jangka waktu pendek atau panjang ini, berarti kan di Indonesia nih. Kakak ada plan apa nih kira-kira? Aku sih rencananya pasti balik kerja ke dunia public affair lagi ya, communication public affair. Pengennya sih ke corporate, ke tech company, pinginnya. Cuman sekarang semuanya masih ongoing proses juga, nggak tahu bakal di mana. Terus kegiatan lainnya kita mau aktifin lagi. Sebenarnya dari kemarin sih selalu aktif ya, cuman aku bakal terlibat langsung lagi di organisasi yang aku bangun, NTT Muda, sekaligus menjaring banyak teman-teman NTT lagi untuk bergerak khususnya di pendidikan ya, baik itu informasi maupun sektor beasiswanya terutama. Nah, ini kalau kita ngomong NTT Muda, Kak, boleh kita tarik jauh lagi kembali ke dulu. Kakak awalnya itu pernah menjadi jurnalis Trek Metro TV ya? Yes, benar. Aku tuh lulus kuliah, pekerjaan pertamaku adalah reporter Metro TV. Wow. Sekitar 6 tahun lah sebenarnya 5 tahun karena setahunnya aku dapat beasiswa dari VOA kan, dari US government buat setahun jadi jurnalis di VOA Washington DC. Jadi 5 tahun di Metro, setahun di VOA. How it all started gitu Kak. Jadi masuk si Metro TV hebat banget gitu loh. Pasti banyak dong struggle-nya. Jadi waktu aku kuliah itu sebenarnya awalnya pinginnya jadi diplomat karena kan major aku waktu itu hubungan internasional, di mana semua orang formalnya adalah menjadi diplomat. Tapi tahun 2009 aku lihat tuh waktu itu salah satu senior aku, anak Unpar juga, anak HI Unpar, dia jadi reporter Metro TV. Waktu itu beliau namanya Pascal Siswari, dia membawakan berita terkait pemilu. Waktu itu Pak SBY lawan Pak JK lawan Bu Mega. Dan aku ngerasa itu kayak seru banget. Terbuka banget wawasan aku mengenai politik Indonesia. Di situ aku jatuh cinta dan aku mulai berpikir, oh ternyata walaupun jurusan kuliahnya HI, kita kerjanya nggak cuma jadi diplomat loh. Banyak pilihan pekerjaan lain yang kita bisa masuk gitu. Salah satunya adalah jurnalis. Apalagi jurnalis sebenarnya nggak ada batasan ya untuk jadi, maksudnya background dari studi apa. Temen aku bahkan ada yang background studinya nuklir pun dia jadi jurnalis gitu. Nuklir ITB. Nah kemudian aku memutuskan, tahun 2012 aku lulus kuliah, aku memutuskan jadi jurnalis, masuk ke Metro TV. Sekitar 2 tahun awal-awal tuh ditempatkan di DPR, di KPK. Pokoknya emang dari awal udah tertariknya di bidang politik hukum lah. Terus tahun ketiga di Metro itu sebenarnya udah kepikiran mau sekolah, mau S2. Kepikiran dari kuliah itu selalu kepikiran pingin ke Western countries. Either itu Amerika, Eropa, pokoknya pinginnya tuh ke negeri orang kulit putih karena nggak pernah kesampaian. Mungkin sedikit curhat waktu kuliah tuh dulu pingin keluar tapi nggak berani.
dan nggak punya modal, baik secara materi maupun secara keberanian ilmu ya. Dalam arti kita bisa punya ilmu, tapi kalau kita nggak berani, ilmunya nggak kepake juga gitu. Dalam bahasa Inggris gitu. Jadi aku waktu kuliah tuh malu banget ngomong bahasa Inggris, karena saking aksennya kaku dan kayak belum lancar juga. Jadi aku tuh nggak berani setiap ada pertukaran pelajar ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, kemana aku nggak pernah berani ikut. Karena aku ngerasa kayak, waduh jangan deh ntar diketawain, dibully, apalah. Pokoknya yang menghalangi itu diri sendiri. Aneh banget, nggak tahu kenapa waktu itu kayak gitu. Padahal semua orang di angkatan aku, senior aku, junior aku, mereka pada berlomba-lomba untuk gimana caranya mereka bisa dapat beasiswa keluar waktu masih S1 tuh. Tapi aku menutup diri karena aku kayak malu gitu kan. Tapi aku selalu dalam hati, aku selalu kayak bermimpi gitu. Semoga suatu saat aku bisa keluar negeri dengan beasiswa apapun itu gitu. Apalagi waktu itu pikiranku tuh masih US minded ya, pinginnya ke Amerika gitu. Kayak sempat kepikiran kalaupun nggak dapet beasiswa aku pengen ngumpulin duit supaya aku bisa ke Amerika suatu saat nanti. Dan waktu itu kebetulan pas kuliah tuh ada beberapa senior aku yang mereka berhasil ke Amerika dengan beasiswa. Bukan beasiswa sih, sebenarnya itu kayak model United Nation. Aku tahu anak-anak HI itu pasti hukum tahu lah ini, Harvard Model United Nation. Mereka kesana kan dibiayain kampus kan, separuh kampus separuh pribadi. Dan aku sempat nanya sama salah satu senior aku, namanya Kak Andika, gimana rasanya waktu lu pertama kali ada di Amerika, Kak? Gila, Stel, lu harus ngerasain. Dia bilang, lu harus ngerasain. Lu harus ke New York dan lu harus baca koran sambil minum Starbucks di Central Park. Exactly dia ngomong aku kayak gitu. Pas aku di Metro TV tahun ketiga, aku kepikiran mau S2 ke sana. Lagi cari-cari info, ternyata ada fellowship. Jadi selain beasiswa, scholarship, ada yang namanya fellowship. Fellowship itu kan biasanya kayak course panjang gitu kan. Nah, VOA buka fellowship untuk wartawan muda yang punya pengalaman 2-3 tahun untuk kerja di VOA selama setahun. Iseng-iseng lah aku coba. Ternyata aku dapet. Gila, itu aku merindingnya setengah mampus. Ya, akhirnya gue ke Amerika dibiayain orang lain. Pas aku berangkat ke sana, nyampe di DC, seminggu nyampe di DC, aku langsung ke New York, aku ke Central Park, aku beli Starbucks, aku beli New York Post, koran, aku duduk di Central Park, aku foto, aku kirim ke Kadika waktu itu. Aku bilang, oh gini rasanya. Buat gue nunggu 5 tahun nih gue gituin. Terus dia ketawa, wah kayak seru kan. Ada cerita spesial sendiri buat aku yang berkesan gitu. Pas aku di Amerika setahun tuh, it changed my life, it changed my perspective gitu. Kayak, oh gila dunia ini luas banget, besar banget, cool banget. Ngerasa kayak, wah gue bisa jadi apa aja yang gue mau gitu lah. Istilahnya takaburnya tuh kayak gitu. Balik-balik ke Metro TV lagi dan sempat ditempatkan di istana kan. Wah gila, dilihatnya tuh gila, Stella keren banget ya. Contohnya kayak gitulah, baru pulang dari Amerika gitu. Kepikiran S2 kan. Terus aku pinginnya balik ke Amerika lagi, Kel. Terus aku coba George Washington University sama American University. Aku dapet tuh dua-duanya LOA. Tinggal beasiswanya. Apa nih kira-kira? Fulbright masih lama waktu itu. Yang ada di depan mata LPDP. Aku coba LPDP. Dan aku minta rekomendasi. Kebetulan Presiden dan Wapres kita waktu itu, Pak Jokowi dan Pak JK tuh emang selalu encourage wartawan di istana untuk sekolah. Jadi aku minta rekomendasi dari Pak Wapres, Pak JK. Dan beliau memberikan rekomendasi, langsung nyuratin ke kepala LPDP-nya. Gila, Stella kurang apa lagi kan? Wah gila, gokil banget. Pokoknya takabur. Waktu itu tuh kayak berada di atas angin banget. Kayak gila, gue baru pulang dari Amerika nih, gue mau kuliah ke Amerika. Pokoknya dapet lah rekomendasi dari Pak JK, lolos administrasi kan. Bayangan aku langsung ke FGD sama interview, karena aku ngerasanya udah pasti berangkat nih aku. Ternyata di tahun 2017 itu ditetapkan yang namanya online assessment. Online assessment yang mana adalah kayak psikotes online gitu kan tahun 2017 itu. Ya udah ikutin aja lah, karena bayangannya wah udah rekomendasi orang nomor 2, masa nggak dapet. Tes online kan, tes online, seminggu 2 minggu kemudian keluar hasilnya, Stella gagal lanjut ke tahap berikutnya. Wah itu pas baca gila, nangis kaget banget. Gimana ini? Dari yang mikirnya udah ces pasti kayak lancar-lancar aja, kayak nggak dapet. Gila. Kalau nggak salah waktu itu dapet info tuh hari Jumat, hari Seninnya aku ke istana izin ketemu sama Pak Wapres, dan beliau bilang, gimana kalau online kita nggak bisa otak-atik, itu sistem loh. Di satu sisi aku ngerasa sedih karena kenapa aku nggak lolos ya, tapi di sisi lain aku bangga dan salut sama beliau karena beliau tetap stick to the rule kan. Maksudnya
bukan karena beliau wapres terus beliau kayak menghalalkan segala cara gitu, ternyata enggak. Ternyata ya benar, kalau sistemnya bilang kita nggak pass ya nggak pass gitu, nggak bisa diotak-atik dan nggak bisa dipaksa. Itu namanya sama aja kayak korupsi kan. Dan aku ngerasa kayak oke, bukan rezeki gue. Tapi itu menerima kalimat bukan rezeki gue tuh prosesnya lama banget. Itu traumanya hampir 8 bulan tuh nggak mau dengar informasi beasiswa apapun. Tapi untungnya nih buat aku nih, penting juga buat teman-teman nanti kalau ada yang dengar, dalam mencari beasiswa tuh sebenarnya itu kayak rezeki yang emang Tuhan udah atur ya. Jadi kalian butuh support system yang baik. Jadi nggak cuma usaha sendiri-sendiri, tapi support system teman-teman, keluarga yang emang support pasangan gitu ya. Kalau memang punya pasangan yang support sama cita-cita kalian gitu. Nah untungnya waktu itu teman-teman aku, pasangan aku, orang tua aku, mereka selalu menghibur dan meyakinkan, ayo nggak apa-apa coba lagi gitu. Dan dilihat dong motivasinya buat S2 apa buat ke Amerika doang. Kalau buat ke Amerika doang mungkin ada yang salah sama motivasi lu. Beberapa circle aku ngomong kayak gitu. Dan aku mulai merenungkan, iya juga ya. Apa karena gue pingin ke Amerikanya doang, bukan karena sekolahnya. Kayak aku coba gali lagi. Sampai akhirnya aku lihat negara-negara lain yang sebenarnya juga punya program bagus gitu, S2-nya. Kayak Erasmus Mundus kan itu juga beasiswa. Tapi aku kayak nggak bisa gitu, bukan tipe orang yang nyoba beasiswa sekaligus semuanya. Jadi kayak emang aku satu-satu gitu. Nah aku memutuskan untuk tahun 2018 tuh nyoba chevening. Oke lah kita coba chevening. Aku persiapan, latihan IELTS. Karena kalau Amerika kan TOEFL ya. Jadi aku persiapan, karena di UK itu IELTS, aku persiapan latihan IELTS. Setiap hari aku sisihkan waktu 2 jam pulang kerja buat belajar. Terus sekaligus aku bangun networking sama alumni-alumni chevening, beberapa senior-senior yang ada yang aku kenal sih, tapi ada juga yang aku nggak kenal. Aku tuh sampai kayak japri ke LinkedIn mereka, memperkenalkan diri. Aku bilang aku mau coba chevening, jurusannya ini. Tapi sebelum itu aku udah riset ya, jurusan yang mau aku kayak yang aku ambil kan political communication. Aku riset dulu jurusannya ini apa, modulnya gimana, apa yang akan aku pelajari di situ, apa gunanya buat aku nanti kembali ke Indonesia. Aku benar-benar ini baru aku diskusikan sama alumni-alumninya chevening. Dan mereka very very open to discuss gitu. Jadi setelah banyak dibantu sama mereka dan aku memutuskan untuk apply. Long story short, bulan Juni aku dapat beasiswanya, puji Tuhan. Berarti sampai US sana kakak ada struggle nggak pertama kali nyampai ke negeri western sana? Etos kerjanya gimana? Pembelajarannya gimana? Pertama kali ke US itu Iya. struggle-nya tuh mungkin imposter syndrome ya. Kita tuh kalau ngelihat orang kulit putih tuh ngerasa kayak mereka tuh pinter-pinter semua gitu loh. Karena ngomong bahasa Inggris. Padahal ya yang diobrolin ya biasa kayak kita ngobrol gini kan. Cuman itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kadang-kadang tuh masih kena panic attack. Karena di dalam diri tuh masih ada imposter syndrome. Ngerasa kayak, aduh gua nggak bisa nih gitu loh. Padahal belum dicoba. Belum juga ngomong gitu. Tapi udah takut. Ingat banget waktu itu sebulan pertama di Amerika nggak berani pesan makan ke restoran. Karena takut orang nggak ngerti aku ngomong apa. Literally aku nggak berani ngomong. Sampai teman kantorku itu, namanya Virginia, aku inget. Dia bilang gini, Stella, lo harus pesan makan sendiri. Lo nggak mungkin makan sama orang Indonesia. Karena kan di VOA ada beberapa orang Indonesia juga kan. Lo nggak mungkin makan siang, nunggu orang Indonesia terus buat nemenin lo makan. Lo harus belajar pesan makan sendiri. Gue takut kalau bahasa Inggris gue, Stella, mereka nggak mungkin ngejek. Yang ada mereka salut ngelihat kita ngomong bahasa Indonesia. Karena itu bukan bahasa kita gitu. Itu yang aku kayak, oh iya ya, coba. Ya, aku ngomong. Dan ternyata biasa aja ya. Mereka juga ngerti gitu. Kayak, oh oke. Padahal waktu aku sebelum ke VOA kan aku juga interviewnya sama orang-orang US kan. Tapi aku ngerasa kayak ketika nyampe ke negaranya langsung tuh masih aja ada panic attack kayak gitu. Menurut aku nanti siapapun yang dengar ini, kalau mereka punya pengalaman yang sama kayak aku, nggak apa-apa sih. Itu normal kok. Aku aja sampai detik ini kadang-kadang masih ada deg-degannya. Masih banget. Karena ya itu tadi, bukan bahasa kita kan. Tapi kalau kita yakin, kita percaya bahwa niat kita adalah belajar, niat kita adalah untuk membicarakan hal-hal yang baik, yang positif, yang friendly, yang menyenangkan, it's okay. Karena kakak kan ambil master student di political communication ya di UK, dapat beasiswa lagi. Kira-kira how to maintain itu sih Kak, dan kakak kan kalau yang namanya beasiswa itu kita harus outstanding kan.
Jadi gimana tipsnya kakak gitu loh. Sedangkan kakak udah orang susah nih ngeliatnya, wah udah master, terus masih mau calonin diri jadi ketua umum PPI UK itu, wow itu nyalinya besar banget sih. Mungkin perjalanan ke Chevening dulu ya. Ke Chevening itu tadi aku udah sempat bilang aku diskusi sama beberapa alumni, aku persiapan riset dan segala macem. Aku benar-benar baca, cari tahu apa yang mau aku riset di UK. Jadi alasan aku ke sana tuh aku nggak mau orang yang, maksudnya dari pihak Chevening-nya lihat aku tuh cuman sekedar aku pingin sekolah doang gitu. Tapi benar-benar ada problem di Indonesia yang pingin aku selesaikan melalui riset aku yang aku yakin itu bisa aku pelajari dengan profesor-profesor yang ada di 3 kampus pilihan aku. Jadi Chevening itu memberikan kita pilihan kan, ada 3 pilihan. Jadi kita bisa milih dari 3 pilihan kampus itu. Kita sih yang nentuin 3 kampusnya. Jadi nanti kampus mana yang akhirnya akan kita pilih untuk kuliah di situ gitu. Kalau Chevening sendiri tuh aku ngelihatnya lebih ke pasrah dan berusaha sih. Jadi beda kayak waktu LPDP, aku ngerasanya kayak wah gila gue bisa banget nih gitu loh. Yang feelingnya tuh beda. Kalau waktu LPDP tuh masih ada kayak sombong, takaburnya gitu. Kalau aku self reflection ya, karena ngerasa baru pulang dari US, terus kayaknya lancar banget dapat LOE yang rekomendasi Wapres. Tapi waktu Chevening aku tuh lebih ke berusaha aja semampu aku, sekuat aku, tapi hasilnya nggak aku pikirin. Kayak aku pasrah aja. Dapat syukur, kalau nggak dapat ya udah berarti bukan rezeki. Jadi aku beda lah mindset sama attitude aku ketika Chevening sama waktu aku LPDP itu beda banget. Dan ketika dari esai itu aku lolos ke interview, di interview aku juga I did my best, ternyata aku lolos, aku dapet. Itu ada struggle lainnya. Waktu itu aku sampai 3 kali tes IELTS karena aku selalu gagal di writing. Kampusku, 3 kampusku itu mereka total IELTS-nya 6,5, tapi mereka punya spesifikasi di writing-nya harus 6,5. Jadi walaupun total kamu 6,5, tapi kalau writing kamu nggak 6,5 atau 6,5 ke atas, kamu tetap nggak akan bisa diterima gitu, karena batas mereka adalah writing-nya 6,5. Jadi aku waktu itu tes IELTS pertama, writing-nya 5,5. Gila itu stres banget kayak, kok bisa begini? Terus pas ternyata dinyatakan lolos interview, writing aku 6. Wah gila. Akhirnya pada saat dinyatakan dapat beasiswa Chevening, aku ngerasa ini tes terakhir nih. Karena kalau aku misalnya nggak lolos, misalnya aku dapat beasiswanya tapi aku nggak dapat LOE-nya, susah banget aku untuk membuktikan IELTS-nya ini gitu loh. Jadi aku coba lagi tes terakhir dan ternyata itu udah 1 minggu menjelang deadline aku bisa sekolah apa enggak ya, karena menunggu LOE doang kan. Ternyata hasilnya adalah 6,5, puji Tuhan. Itu di detik-detik terakhir banget, aku udah pasrah banget. Kalau emang nggak lolos ya udahlah, berarti nggak berangkat gitu. Ternyata berangkat. Setelah dinyatakan lolos beasiswa Chevening dan akhirnya lancar dapat LOE semuanya, aku kepikiran kan, di UK sekolah aja nih. Coba lihat ada organisasi apa sih? Waktu itu kayak cari-cari gitu. Nggak cuman, maksudnya nggak kepikiran mentok PPI UK sih. Kayak coba lihat-lihat, oh ada PPI London, PPI UK, ada beberapa organisasi kayak kemahasiswaan, kepemudaan yang lainnya. Terus aku riset lah tentang masing-masing organisasi ini. Ternyata yang paling menarik perhatian aku PPI UK. Karena Kelly tahu nggak, PPI UK itu presiden perempuannya itu baru pertama Alanda di tahun 2016. Dan yang kedua aku. Jadi belum ada presiden perempuan lagi setelah kami berdua. Jadi bayangkan sebelum aku, itu presiden perempuannya baru 1, yang mana adalah Alanda itu tadi. Secara general PPI tiap negara rata-rata pria sih, Kak. Iya kan, makanya aku ngerasa kayak, apa nih yang salah? Kok bisa sih presiden perempuannya baru si Alanda? Aku mikir kayak, wah, terus aku ngobrol-ngobrol lagi sama orang-orang kayak beberapa teman-teman aku dari Indonesia Timur ya, dari NTT, dari Ambon, dari Papua gitu. Kalian kenapa sih nggak join PPI UK gini? PPI UK mah punyanya anak-anak Jakarta, anak-anak Jawa lah, Sel gitu. Langsung, kok gini? Wah enggak dong. Aku ngerasa kayak, wah enggak gini dong. Kayak enggak kayak gitu. Mungkin kayak ya namanya PPI kan punya keterbatasan ya, namanya juga volunteer. Jadi mungkin mereka tidak bisa outreach seperti apa misalnya kalau kita punya organisasi di Indo kan,
Karena misalkan kan anak Indo kan ya kita di negeri orang dan pasti kita terbatas dengan waktu, jarak dan segala macam. Jadi ya PPI-nya mungkin kesusahan kali atau apa, bukan berarti kalian nggak dilibatkan. Enggak tapi emang itu khusus anak-anak yang pokoknya gitu-gitulah yang hype banget, yang organisasi yang terkenal apa. Enggak Melibatkan semua yang dari Indonesia ya Kak. Kalau bisa semua nyampur-nyampur biar kita lebih nyatu lagi di sana. Iya, biar diverse kan. Terus aku kayak, oke deh aku coba. Aku coba iseng. Dan aku ngerasa kayak, oke deh, target aku bukan menang. Target aku adalah muka aku nongol sebagai calon. Itu sebenarnya. Target aku adalah muka aku nongol sebagai calon dan orang lihat nama kan. Maria Stella Clarissa Nau. Nau orang mana nih? Gitu. Aku di dalam kepala aku tuh orang kalau lihat nama aku, Nau orang mana nih? Ya udah dicari tahu, oh orang Flores nih, oh ada tuh Flores, oh gitu. Jadi aku pingin orang tuh tahu bahwa ini loh ada anak Indonesia Timur nyalon ketua PP UK gitu. Dan lawan aku waktu itu laki-laki semua, jadi ada 5 orang calon, aku perempuan sendiri, orang Timur, bukan Muslim, lawannya 4 orang laki-laki dan semuanya Muslim dan semuanya dari Jawa dan Sumatera. Anak-anak tuh teman-teman shifting aku udah yang kayak ya udah lah Estel, kalau kalah nggak apa-apa, kayak slow aja. Aku udah yang kayak nggak apa-apa, santai aja. Gue nggak ambisi kok, tapi literally emang aku nggak ambisi. Kayak aku tuh nggak kampanye, nggak ngapa-ngapain, nggak kunjungan ke kampus-kampus, nggak ketemu orang gitu. Bener-bener cuman upload visi-visi sama upload tentang video kampanye aku aja di Instagram gitu. Kebanyakan personally sih, aku kayak misalnya aku japri ke beberapa grup anak-anak LPDP, anak-anak self-funded, tapi japrinya bukan kayak pilih gua gitu, bukan. Lebih ke kayak, aku running nih, gini-gini. Boleh nggak aku tahu masalah kalian selama di UK itu apa sih sebagai pelajar? Jadi aku lebih kayak personal, jaring. Ngejaring maksudnya aspirasi dari mereka. Jadi teman-temanku tuh bilang kayak, lu serius nggak sih nyalonin, kok lu nggak ada kampanye? Karena yang lain tuh sampai nyamperin ke kampus-kampus, terus kampanyenya punya tim kampanye masing-masing. Aku tuh literally nggak ada tim kampanye karena aku juga cuman minta dukungan teman-teman Chevening dan kayak ya udah nggak maksa mereka untuk harus kampanye, biasa aja gitu. Karena aku mikirnya ya kalau kepilih syukur, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu. Kan target aku bukan menang. Ternyata tiba-tiba pagi-pagi bangun di telepon sama panitia KPU-nya ya. Vel, kamu menang ya jadi ketua PP UK. I was like, what? Kamu menang gini. Oh, oke. Ini hari ini kita umumin kan Nenek. Oke. Aku ngasih tahu temen aku yang kebetulan Chevening juga, Ego, karena kita tinggal serumah sama beberapa temen Chevening lainnya, kalau aku menang gitu. Dan mereka semua kaget kan. Kayak mereka tuh nggak nyangka semua, kok lu bisa menang, Stel? Lu kan nggak pernah kampanye. Aku tuh anomali banget karena kalau misalnya orang-orang yang merhatiin organisasi seperti PPI ya, ya memang orang-orang yang sudah aktif di organisasi, maksudnya politik dan segala macam, wah banget gitu loh. Dan aku mungkin ketua PPI perempuan Nasrani dari timur pertama kayaknya di UK. Jadi aku ngerasa kayak, oke, berarti pasti ada sesuatu nih kenapa aku dikasih tanggung jawab ini gitu. Akhirnya selama setahun sekolah dan menjalani sebagai ketua PPI UK bersama tim aku yang solid banget, aku justru diajarkan jadi orang yang lebih peka, lebih sensitif sama sekitar ya. Terus aku diajarkan juga jadi orang yang lebih rendah hati gitu. Ilmu yang aku dapat ya dari kuliah S2 dan sembari aku melakukan kegiatan di PPI UK itu adalah it's not about me sebenarnya. Hidup itu it's not about you. It's about how you contribute to other people's life. It's about how you make them feel. It's about how you help them gitu-gitu loh. It's not about you at all. Sebelum-sebelumnya ketika aku mikir, oh ya Stella tuh gila, gue wartawan, gue ini. Ketika aku sekolah dan ketika aku PPUK ketemu teman-teman yang aku rasa mereka jauh lebih hebat dari aku dan jauh lebih berpeluang sebenarnya untuk jadi presiden daripada aku. Apa ya, kesan yang aku dapat, lu hidup di dunia ini bukan tentang lu. Like, it's not about you at all. Lu spesial oke, tapi bukan tentang lu. Karena terlalu banyak manusia spesial di dunia ini. Karena anak-anak muda itu egonya semua kayak aku gitu. Iya benar-benar. It's normal karena aku juga dulu kayak gitu kan. Ketika ngomongin beasiswa, ketika ngomongin prestasi apa, kayak itu tuh menunjukkan keakuan gitu loh. Tapi sekarang aku ketika diminta, Kak sharing beasiswa, Kak sharing ini, aku kayak
wait a minute, sharingnya apa nih? Konteksnya apa? Apa yang diinginkan? Gini-gini. Kalau misalnya beasiswa chevening, oke. Tapi di dalam beasiswa itu, aku selalu bilang ke yang menyelenggarakan, ini memang lagi daftar chevening atau enggak? Karena kalau misalnya mereka nggak ada keinginan daftar chevening, jangan. Karena sekolah keluar itu bukan kewajiban semua orang. Ada orang yang bisa sukses tanpa beasiswa, ada orang yang bisa sukses tanpa harus S2, bahkan ada orang yang bisa sukses tanpa harus sekolah gitu loh. Ukuran kesuksesan orang jangan disamaratain. Stella yang kayak gini bukan berarti Kelly harus jadi seperti Stella gitu loh. Kita punya ukuran kesuksesan yang nggak perlu sama, karena kita punya peran kita masing-masing di dunia ini. Kalau it happen Kelly juga punya peluang dan akhirnya bisa dapat beasiswa sama seperti Stella, memang jalannya sama. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak harus dipaksain gitu loh. Karena aku termasuk orang yang agak anti sama orang-orang yang mengglorifikasi tentang beasiswa gitu, mengglorifikasi tentang prestasi kayak, aduh, enggak lah, itu semua titipan cuy, rasanya cuma sebentar. Kalau aku lebih seneng orang datang ke aku gitu, Kak Stella makasih banget tadi yang Kak Stella ngomongin itu bener-bener ngaruh banget ke aku gitu, kayak aku jadi sekarang jadi makin seneng belajar, aku berani nanya-nanya, aku lebih seneng kayak gitu daripada Kak Stella keren banget ini. Gak ada apa ya, maksudnya aku ngerasa ya everyone can do that, everyone can be that, nothing special about it. It just happen aku yang dapat duluan gitu. Dan emang jalanku kayak gitu. Tapi bukan berarti itu membuat aku lebih daripada orang lain. Aku nggak pernah mau ngerasa kayak gitu. Sejak kakak mulai kenal sama orang-orang yang lebih hebat, di situ kita tahu kalau di situ kita kayak masih kecil banget. Bener banget. Kayak nggak ada yang perlu dibanggain sebenarnya. Kalau bangga itu maksudnya kita bangga sama impact yang kita buat. Misalnya kayak orang jadi lebih semangat belajar, orang jadi mungkin pikirannya jadi lebih terbuka, mereka nggak melihat orang lain sepele lagi. Kayak gitu-gitu, bukan bangga terhadap kayak, wah gila gue udah ini. Aku jujur berubah di bagian itu. Aku nggak melihat lagi ke diri aku, tapi aku lebih lihat ke orang lain. Orang punya prinsip hidupnya beda-beda lah. Tapi kalau aku sih, aku lebih ke kayak gitu. Aku lebih seneng kalau orang ngerasa ada yang positif dalam hidupnya karena aku, daripada orang ngelihat aku positif gitu loh. Jadi Kak Stella itu maunya berdampak, membantu langsung ke orang tersebut. Apakah itu kayak main reason-nya kakak mencetuskan NTT Muda? Yes, benar. Aku ngerasa tantangan sebenarnya di anak-anak NTT itu nggak usah jauh-jauh ya. Sebenarnya dari keluarga aku sendiri, banyak saudara-saudara aku di sana yang mungkin aku nggak bisa reach out karena kita terbatas jarak dan waktu. Mereka tuh sebenarnya punya potensi, pinter-pinter, rajin dan segala macam. Tapi mereka tuh kekurangan literasi informasi. Dalam arti ketika mereka melihat informasi di media sosial atau di media massa gitu ya, mereka kesusahan untuk execute what to do next gitu. Contoh misalnya mereka tahu nih ada buka beasiswa chevening gini-gini. Mereka kekurangan mentor, mereka kekurangan siapa yang bisa gue tanya-tanyain tentang ini gitu loh. NTT Muda di situ hadir untuk mempermudah mereka untuk membangun networking gitu. Untuk mengajarkan mental kepada anak-anak NTT bahwa it's okay kalau lu nanya dan lu salah pun nggak apa-apa. Namanya belajar ya pasti ada salahnya. Kalau belajar lu pinter terus ya kalau lu nggak belajar dong, lu pinter berarti. Ngapain lu belajar kalau pinter? Kayak namanya belajar ya udah pasti ada salah-salahnya. Itu mental itu yang aku pingin bangun dan aku pingin anak-anak NTT tuh punya kayak gitu. Karena mereka udah terlalu terstigma dengan bahwa NTT tuh di timur, provinsi miskin, apa segala macam. Padahal of course kita nggak deny ya. Kita nggak deny bahwa hal seperti itu masih ada sampai sekarang. Masih banyak daerah-daerah yang butuh perhatian dari pemerintah tuh masih ada banget. Tapi ada juga potensi-potensi dari kita NTT yang tidak boleh ditutup mata sama pemerintah atau sama masyarakat luas gitu loh. Bahwa kita punya orang-orang yang berprestasi juga, itu yang juga harus kita akuin. Itu yang aku sedang kerjakan bareng teman-teman di NTT Muda. Di NTT Muda ini aku lihat kakak banyak bikin kayak seminar, datang-datang ke sekolah. Kalau misalnya keadaan COVID begini, mereka menggunakan internet itu merupakan salah satu challenge baru nggak, Kak? Yes, benar. Akhirnya ketika COVID kayak gini, kita nggak bisa ngejangkau sampai ke daerah-daerah yang susah ya.
Kalau yang waktu aku kemarin kunjungan kan kita bisa sampai ke kabupaten-kabupaten yang kecil. Tapi karena COVID nih kita kebanyakan sekolah-sekolah yang memang jaringan internetnya udah bagus. Nah itu yang kita lagi pikirin ke depan kira-kira gimana nih supaya bisa ngejangkau teman-teman yang di daerah-daerah yang maksudnya kabupaten-kabupaten kecil. Karena kan mereka juga butuh informasi dan juga butuh mentoring-mentoring ke hal-hal yang mungkin mereka tertarik. Karena nggak terbatas di beasiswa aja sebenarnya. Sekarang NTT Muda tuh kita branding lebih ke networking. Jadi bagaimana mengenalkan mereka ke orang-orang NTT lainnya yang ternyata juga berdampak hidupnya gitu loh. Bahwa menunjukkan ke mereka, mungkin kalau aku bawa Kelly, mereka dengerin, tapi mereka akan kayak, ya it's Kelly besar di mana ya, pantas aja gitu. Tapi kalau misalnya aku bawa orang NTT, kan mereka bisa relate kan. Oh, ini kakak juga dari daerah gua, dia mungkin ya kayak kalau mereka orangnya berkebun dia kayak oh kakak ini juga dulu hidupnya berkebun gitu tapi ternyata dia bisa do something good in his life atau in her life. Oke, I can be that, I can do something juga. Nah gitu, kalau dibandingkan aku bawa orang yang bukan orang NTT, karena mereka kan akan terjadi komparasi kan. Kalau kita mau compare ya nggak selesai, nggak usah perkara NTT bukan NTT, di kita pribadi aja kalau kita sehari-hari kita suka compare sama orang, akan selalu ada orang yang lebih dari kita gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Apa yang bisa kita lakukan adalah mendorong orang lebih baik dari dia yang kemarin gitu. Jadi itu nilai dan semangat value yang aku bawa bersama dengan teman-teman NTT Muda yang lainnya. Karena orang-orang muda itu pasti yang kayak tanda kutip NTT kan jauh di sana gitu kan. Dengan kakak membawa narasumber yang NTT juga, tapi sudah berdampak untuk Indonesia bahkan internasional, oh berarti kayak menyamaratakan privilege gitu nggak sih Kak? Oh gue juga bisa gitu loh, bukan cuma alasan dia orang kota. Iya. Kalau bicara tentang privilege juga kan kita nggak bisa paksain ya, karena setiap orang kan punya privilege-nya masing-masing dan yang nggak bisa kita paksain juga gitu. Privilege ini tuh harus sama, privilege-nya Kelly sama aku kan tentu beda gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan privilege kita masing-masing untuk kita jadi lebih baik ke depannya itu sih. Karena aku nggak bisa samain misalnya kayak aku happen to be orang Flores yang lahirnya di kota. Tapi gimana dengan anak-anak yang lahirnya tidak di kota? Maksudnya mereka lahir di kabupaten atau di kecamatan-kecamatan kecil. Aku nggak bisa paksain privilege yang aku punya, mereka harus punya juga. Karena kita dididik dan dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Mereka juga dibangun dengan suasana kondisi keluarga yang mungkin lebih keras, yang memaksa mereka untuk mungkin tidak harus memikirkan sekolah, yang penting kerja, menghasilkan uang gitu. Itu kan nggak bisa aku samakan privilege aku dengan bahwa mereka juga harus berpikir tentang sekolah itu adalah yang utama. Nggak bisa kayak gitu. Tapi pendekatannya harus beda. Kayak kita berikan apa kira-kira informasi yang mereka butuhkan, yang kira-kira bisa membantu mereka untuk jadi lebih baik. Arahin gitu. Apa kira-kira yang mereka pingin dan mereka rasa itu possible. Aku udah nggak mindset aku udah nggak kayak kalau aku bisa S2 semua orang harus S2, nggak kayak gitu. Mindset aku adalah kalau kamu misalnya mau S2 ayo silakan aku bantu, kalau enggak apa kira-kira yang kamu pingin, kalau sekiranya aku bisa bantu kamu di situ aku bantu, kalau enggak aku kenalkan sama orang yang aku rasa bisa bantu kamu di situ. Jadi kayak aku nggak pernah lagi melihat kalau aku sukses orang lain harus sukses, terus kalau dia sukses aku juga harus seperti dia, nggak. Aku udah nggak kayak gitu, kayak karena setiap orang punya role masing-masing dan kita nggak bisa paksain itu. Lalu menurut kakak sendiri sekarang ke depannya anak muda NTT ataupun anak muda di Indonesia tantangan paling besarnya itu apa sih Kak? Karena kan bisa juga yang kayak tadi kakak bilang kan semua lebih ke aku atau gimana? Kalau menurut aku tantangan kalau untuk anak-anak NTT itu adalah bagaimana mereka bisa mendorong dirinya sendiri sih untuk lebih baik dari dirinya yang kemarin. Karena kadang-kadang komparasi itu menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran yang unnecessary gitu. Dan itu nggak bisa satu sisi sih. Menyelesaikan masalah anak muda itu nggak bisa anak mudanya doang. Itu harus ada support dari pemerintah, harus ada support dari lingkungan yang mana adalah keluarga, orang tua, komunitas gitu. Jadi nggak bisa dari anak mudanya doang. Dan aku berharap ke depan orang tua yang ada di NTT ya, itu juga mulai berpandangan terbuka terhadap kemajuan anak-anaknya. Bahwa kalau misalnya tetangganya bisa S1 dan anaknya nggak S1, misalnya anaknya jadi YouTuber, ya nggak apa-apa. Jangan dipaksain dong. Sekarang tuh dunia udah beda gitu. Dunia tuh sebegitu bedanya. Bayangin siapa yang nyangka COVID ini kejadian
Dan akhirnya kita harus online terus kayak gini, nggak ada yang nyangka. Sholat akhirnya cuma bisa di rumah, terus kita ke gereja juga nggak bisa gitu. Gerejanya juga harus online. Siapa yang nyangka? Padahal dulu orang suka bilang, kalau kamu nggak ke gereja, gimana Tuhan mau kabulin doa kamu? Padahal gereja itu adalah yang utama. Terus tiba-tiba COVID kejadian, online semua. Gimana coba? Iya nggak sih? Kayak itu yang harus kita sadari bahwa esensinya tuh apa gitu loh. Kita harus lihat esensinya. Orang memilih dia nggak lanjut sekolah, tapi dia aktif, produktif untuk menghasilkan something yang lain yang mungkin tidak terbayang di jalur pendidikan ya, di jalur formal. Tapi dia bisa menghasilkan sesuatu yang nilainya juga penting buat dia dan penting buat orang-orang misalnya yang suka sama kreasi dia. Ya nggak apa-apa dong. Selama itu hal positif dan selama itu dia tidak mengganggu kehidupan orang, selama dia tidak menyusahkan orang. Karena kita sudah diuntungkan, ya sebenarnya dua mata sisi sih, untung dan tidak dengan kehadiran internet ini. Tapi potensi baiknya itu yang harus kita perbesar, harus kita maximize. Anak-anak muda yang sekiranya bisa doing something through internet, kita dorong, kita bantu gitu. Yang memang fokusnya sekolah dan punya niat untuk itu silakan sekolah. Yang masih belum ngerti mau ngapain, ya dibimbing, dikasih tahu, dibantu, diberikan mentorship yang bermanfaat, yang sekiranya bisa membangun mindset dia. Yang mungkin lagi nggak mau mikir apa-apa karena dia stuck banget sama hidupnya, ya udah dibantu, kira-kira dihibur, dibuat happy gitu. Apalagi kalau kita udah bicara mental health, udah bukan isu yang dialami 1-2 orang, hampir semua orang juga harus menurut aku paham mengenai isu mengenai mental health. Orang mikir mental health itu cuma yang ada rumah sakit jiwa kali, terutama yang di daerah-daerah ya. Enggak. Ketika kita ketemu banyak orang di luar sana dan semakin kita tahu tentang informasi, literasi informasi, mental health itu setiap orang punya isu itu gitu. Dan setiap orang harus normalize untuk bicara itu. Itu nggak cuma itu penyakit tapi itu normal gitu. Setiap orang bisa punya itu. Setiap orang bisa stres, setiap orang bisa gagal, setiap orang bisa kayak nggak mau ngapa-ngapain dan stuck hidupnya. It's okay. Cuman yang kita dorong adalah jangan sampai dia berlama-lama dalam situasi itu. Itu kan hal positif yang ingin kita bangunkan. Jangan sampai sesama kita, saudara kita, teman kita terjerumus terlalu lama dalam situasi seperti itu. Kan kasihan. Itu yang kita harus hadirnya di situ. Tapi bukan judging, hadir untuk memberikan kontribusi something yang bikin dia atau sesama kita itu happy. Itu sih menurut aku lebih ke esensi. Hal-hal yang lain tuh superficial banget. Dia S2, dia ini, dia CEO, dia apa, itu superficial banget. Kayak sesuatu yang menempel dan itu punya masanya. Tapi what you did to people, what you contribute, what you do to help them, that will last forever. They won't forget you. Dia pasti ingat, oh Stella ini yang waktu itu ngasih tahu ke gue supaya nggak malu ngomong bahasa Inggris. Karena itu yang gue rasain juga kan ketika gue ketemu orang-orang yang berdampak dalam hidup gue. Itu yang gue inget. Kak Andika bilang gue harus berani ngomong bahasa Inggris supaya someday gue bisa duduk di Central Park, baca koran sambil minum Starbucks. Itu yang gue inget kan. Pascalis Iswari sebegitu kuatnya dan kerennya ketika ngomong di Metro TV tentang pemilu Indonesia. Dia bilang gue juga bisa karena anak HI nggak punya ini. Nggak punya batasan dia mau kerja di mana, asalkan dia mau dia bisa. How you make people feel itu yang bakal mereka ingat. So, title yang melekat di lu tuh aduh sementara doang. Iya bener, jadi orang lain berdampak sama kita juga harus berdampak baik untuk orang lain lagi. Iya benar. Oh ya, ini agak melenceng dikit ya, karena tadi Kak Stella bilang ikutin aja apa yang kalian mau. Aku pernah lihat video YouTube. Jadi anak muda ini tuh ada di desa gitu. Terus dia rekam kegiatan dia sehari-hari di desa. Seperti nyangkul, cabut buah-buahan, dan lain-lain, menyawah. Dijadiin video sama dia. Jadi kita orang-orang kota dapat refreshment gitu loh. Kira-kira di desa, apalagi lagi COVID gini, gimana sih keadaannya? Wah, seger banget ya. Bisa lihat hijau-hijau gitu. Ternyata yang nonton banyak, jadi dari video itu bisa dimonetize lagi. Itu emang sih kalau cari cara pasti ada aja jalannya. Iya benar. Apalagi dengan adanya teknologi kan sebenarnya kita bisa belajar dari manapun kan. Informasi yang kita dapat juga bisa dari manapun. Kita bahkan bisa bernetworking dengan siapapun gitu. Karena
sayang menurut aku kita ini udah hidup di tengah komunitas, di tengah social structure yang memberikan banyak batasan ke kita. Kayak kita doing something tuh dia orang langsung kayak ih kok dia gitu, oh dia ih kok dia gini, kok dia kayak diomongin gitu loh. Jangan lagi dari diri kita sendiri ikut membatasi itu gitu loh. Batasannya tuh udah cukup dari luar aja, jangan dari diri sendiri yang kayak aduh kok gue gini, aduh ngapain gue gini, kayak jangan. If you think it's good for you and if you think you can do it, go for it. Karena batasan tuh nggak usah dicari, ada nanti. Ketika kita ngelakuin apa itu pasti ada aja orang atau things yang akan terjadi di tengah jalan yang nggak sesuai keinginan lo. Batasan itu jangan datang dari dalam diri. Dari luar silahkan ya, itu nggak bisa kita kontrol ya. Yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri. Nah itulah. Takut untuk mencoba di awal-awal it's okay, tapi you have to fight it. Jadi kayak aku nggak pernah mikirin omongan orang yang terlalu gimana banget gitu. I don't have time for that. Tapi aku punya waktu dengerin orang yang benar-benar peduli sama karyaku atau apa yang aku lakukan. Contoh misalnya dari orang tua, pasangan, teman-teman dekat aku, itu pasti aku dengerin. Itu penting juga. Suara yang mana yang harus kamu dengar tuh penting juga. Bagaimana kita membedakan mana yang noise, mana yang voice. Kalau noise tuh kan orang yang ribut-ribut tuh. Kalau voice tuh kan datangnya jelas ya, dari mana, dari siapa, dan kayak concern-nya tuh jelas gitu. Makanya aku selalu bilang ke anak-anak NTT tuh yang suka dicibirin sama orang ketika mereka lagi berkarya di YouTube ataupun di media sosial, aku bilang listen to your own voice, avoid the noise gitu. Karena noise is just noise. Ntar juga hilang sendiri. Tapi suara hati kamu, suara orang-orang yang peduli sama kamu, itu yang harus kamu dengerin. Karena kalau kita sendiri nggak nyoba, nggak bikin kesalahan, kita nggak tahu kemampuan kita di mana. Bener, kita nggak akan tahu. Bener banget. Betul banget juga, kita diketawain, besok juga mereka lupa, tapi pelajaran yang kita dapat itu akan kita ingat selalu. Bener, mereka ketahuan kita salah, ketahuan kita bego, ya nggak apa-apa, mereka ketawa. Kita belajar sesuatu gitu. Iya nggak? Kita belajar sesuatu, oh ini ternyata salah, oke, now I understand. Ada something yang kita pelajarin gitu. Oh iya Kak, by the way tahun ini tuh ada Asian World Model United Nation, cuman simulasi aja. Oh nice. Karena penasaran banget sama debatnya MUN, gimana cara suatu negara delegasinya itu menyampaikan opini-opini mereka memecahkan suatu masalah gitu kan. Itu aku dari dulu pengen banget. Aku udah riset, kerjain tugas-tugas pre-event, ternyata COVID. Lalu di-announce bahwa tahun ini batal. Sakit hati sekali. Ya ampun. Ya emang COVID ini change everything. Tapi aku percaya people will adjust sih. Untuk acara-acara kayak gitu mereka harus adjust sih. They have to think a new method di mana Model United Nation itu orang bisa tetap ikut tanpa kita harus physically hadir gitu untuk sementara ini. Mungkin nanti ke depan pasti ada sih metode-metode yang baru, karena aku udah lihat banyak orang-orang ya, walaupun kita bosen ya, aku lelah banget sih sebenarnya video conference dan segala macam tuh, kayak udah di tahap yang lelah banget, udah pingin ketemu orang tuh ngobrol, debat, banting meja dia saking udah kangennya gitu. Tapi kayak ya gimana, kita juga nggak boleh egois kan, situasinya lagi kayak gini, karena mungkin kita bertahan gitu, kita survive, tapi gimana sama orang di sekitar kita yang mungkin imunnya lemah dan kayak orang-orang tua gitu kan. Iya. That's why aku bilang tadi kan. Dan COVID ini semakin emphasize itu. It's not about you at all. Ini hidup udah bukan hidup lu doang, udah hidupnya udah hidup sama orang gitu. Dan itu salah satu cara di mana kita diajarkan rendah hati sih. Ya bukan tentang lu, emang hidup ini tuh tentang bareng-bareng, tentang orang lain gitu. Iya. Terus kita lanjut lagi nih Kak. Bulan ini tepatnya 28 Oktober kan merupakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, sesuai dengan tema kita, The Impactful Generation, bagi kakak sendiri, makna Sumpah Pemuda itu apa sih Kak? Gimana kita kontribusi nyata ngisi Sumpah Pemuda ini? Sumpah Pemuda ini akan lebih bermakna kalau kita sesama anak muda itu belajar menerima perbedaan pandangan. Jadi, jangan ngerasa bahwa ketika misalnya contoh nih, ada anak Papua seperti Billy Mambrazer yang sukses banget, anak Oxford segala macem gini-gini, itu dianggapnya sebagai wah gila, anak Papua tuh begini gitu. Tapi ketika ada anak Papua misalnya dari Universitas Cendrawasih yang demo menuntut misalnya adanya undang-undang, misalnya contoh aja lah, undang-undang yang harus
dipertimbangkan lagi, dibahas lagi gitu. Tapi dengan cara demo ke jalan, itu dianggap sebagai anak muda yang brutal, itu menurut aku adalah pemandangan yang salah. Kenapa suara seorang anak Papua seperti Billy Mambrasar contohnya valid, tapi anak Papua yang turun ke jalan menyuarakan aspirasinya dianggap tidak valid, dianggap anak bandel, dianggap anak yang cuma tahu demo dan segala macam. Menurut aku semangat Sumpah Pemuda itu adalah di mana kita sama-sama anak muda melihat satu sama lain itu harus dihargai pendapatnya. Bahwa kita berbeda pandangan dalam berbagai macam hal itu adalah hal yang biasa karena kita pingin masa depan kita sama-sama ini jadi lebih baik, kita pingin bangsa kita jadi lebih baik gitu. Itu contoh dalam hal Papua. Atau misalnya kayak dalam aku sendiri lah. Pokoknya anak NTT panutan contoh nih misalnya Stella tuh harus kayak Stella. Tapi misalnya pakai nama Kelly ya. Misalnya Kelly orang NTT juga gitu. Tapi Kelly turun ke jalan protes ke pemerintah karena selama ini kasus penggelapan perempuan, anak-anak perempuan untuk jadi TKI itu nggak berhenti-berhenti, angkanya naik terus misalnya kayak gitu. Itu dianggap nggak valid, kayak apa kamu cuma tahu protes aja, ngapain aja kamu buat negara ini gitu. Misalnya itu menurut aku pemahaman yang salah. Kontribusi anak muda itu beda-beda, dan kontribusi anak muda tuh nggak harus lewat prestasi yang kelihatan depan mata, kelihatan keren. Mereka yang turun ke jalan tiap hari, mereka yang bantu orang di kampung-kampung, mereka yang hidupnya dekat dengan masyarakat gitu ya. Walaupun mereka tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah, mereka seringkali bersinggungan. Mereka juga anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang valid, yang suaranya harus diperhitungkan. Itu menurut aku semangat Sumpah Pemuda ke depan itu. Kita harus stop membandingkan bahwa anak muda yang sukses itu adalah yang sekolah keluar, yang bawa nama negara, tapi yang enggak tuh yang cuma turun ke jalan gitu. Jangan. Kita sama-sama kita berkontribusi buat negara ini. Caranya aja kita beda. Dan bukan berarti cara saya jadi lebih baik dan jadi lebih keren. Karena saya kalau ngeliat teman-teman yang turun ke jalan, misalnya kayak kemarin Omnibus Law, teman-teman yang turun ke jalan menyuarakan misalnya untuk APK, untuk peraturan terhadap kekerasan terhadap perempuan itu, PMK dan segala macam. Itu anak-anak muda yang gila, keren banget. Saya malah melihat mereka lebih keren dari saya gitu. Saya akan melihat seperti itu karena mereka benar-benar tahu apa yang mereka perjuangkan gitu. Bukan berarti saya nggak tahu, saya tahu, tapi kita caranya beda. Tapi bukan berarti saya lebih valid daripada mereka. Kita sama-sama punya cara kita untuk berkontribusi bagi bangsa ini. Itu sih menurut aku. Saling respect ya Kak ya. Iya, saling respect terhadap perbedaan pandangan dan cara. Oh ya, terkait Omnibus Law sendiri, ya jadi ada beberapa pihak yang menyalahkan para pendemo karena mereka sendiri tidak pahami betul apa itu Omnibus Law-nya. Tapi secara garis besar telah diambil sama para pendemo adalah hukum ini mengambil hak rakyat. Makanya kan juga demo di mana-mana ya Kak. Apalagi undang-undang yang dibuat banyak faktor kan yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi udah pasti itu tidak akan mudah untuk membuat semua orang menerima. Namanya demokrasi pasti ribut gitu. Tapi jangan di dalam demokrasi itu kita justru menghina satu sama lain gitu loh. Menganggap bahwa suara orang yang berbeda sama kita tuh nggak valid. Itu yang menurut aku tidak menjadi demokrasi yang sehat gitu. Demokrasi yang sehat adalah ketika kamu melihat bahwa dia berbeda pandangan, kamu duduk ngobrol, kamu diskusikan. Kita punya banyak sekali forum publik untuk mendiskusikan ini. Kita dengar, berikan panggung untuk mereka yang berbeda pandangan, untuk kita sama-sama tahu common ground-nya di mana. Kalau memang tidak ditemukan common ground, ya balik lagi, demokrasi itu kan suara terbesar. Itu yang harus didengar gitu. Jadi banyak faktor kalau bicara tentang Omnibus Law dan beberapa undang-undang yang kontroversial. Tapi esensinya balik lagi itu tadi aku bilang, esensinya adalah bagaimana kita menghargai orang yang berbeda pandangan sama kita. So last but not least, kasih kita kalimat penutup dong untuk kami anak muda yang sedang menghadapi COVID, lagi jenuh-jenuhnya kena PHK or whatever it is, kita yang lagi berjuang dan bertahan di battle-nya masing-masing, Kak. Buat anak muda di luar sana, you're not alone. Gue juga berjuang, gue juga terdampak dari COVID. Teman-teman gue yang hebat-hebat, mereka juga terdampak dari COVID. Kita nggak sendiri, walaupun perahu kita bentuknya beda-beda, dengan segala privilege yang kita punya. Dengan ngomong kayak gini, mungkin tidak akan memberikan dampak langsung apa-apa, tapi gue cuma mau beri semangat bahwa kalian nggak sendiri. Gue mengalami juga bagaimana susahnya mencari pekerjaan. Jadi memang ini adalah masa-masa yang susah.
Tapi percaya aja, berusaha, karena dunia ini kan bukan ada baru ketika kita sekarang hidup kan. Dunia ini udah ada dari zaman dulu banget yang kita nggak tahu dulu tuh bentukannya kayak gimana. Jadi kalau yang dulu aja bisa survive dan bisa berjalan sampai dengan detik ini, kita pun bisa berjalan sampai nanti. So keep it up, berusaha terus, berdoa, berpasrah. Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Yes, kita boleh banget berencana tapi di atas yang berkehendak. 2020 is all about survival parah. That's all. Thank you banget Kak Stella atas waktunya udah menjadi pribadi yang sangat humble untuk sharing pengalaman-pengalaman. Bagi kalian yang penasaran sama NTT Muda, bisa langsung aja lihat di Instagramnya dan websitenya agar mata kita lebih terbuka lagi akan NTT, nambah wawasan, siapa tahu juga ada yang mau jadi volunteer kan? Oke, saya Kelly Kiantoro, pamit undur diri. Saya Stella Nau, graduate student dari MA Political Communication, Goldsmiths University of London, Chevening Awardee dan Ketua PPUK 2019-2020. Pamit undur diri. See you on the next episode. Chungking Talks, really entertaining, amazing talks.